Selamat pagi anak-anakku, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Maka ada kurang lebih 5 poin yang harus dikuasai atau mampu menjelaskan setelah pembelajaran ini. Kemudian yang pertama kita lihat tentang arti perkawinan Katolik. Ini menurut Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, Kanon 1055, paragraf yang pertama itu mengatakan bahwa perkawinan itu adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Nah, itu adalah arti perkawinan Katolik. Kemudian yang berikut kita akan lihat tentang makna perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik. Ini kurang lebih ada 4 poin juga. Yang pertama, perkawinan dilihat sebagai perjanjian. Kemudian yang kedua, perkawinan sebagai perjanjian menunjuk kepada simbol atau lambang. Ini berkaitan dengan kalau dalam masa perjanjian lama itu dihubungkan atau digambarkan seperti Allah dan umatnya atau bangsa Israel, Yahweh dan bangsa Israel. Kemudian dalam perjanjian baru itu digambarkan seperti Yesus Kristus dan gerejanya. Kemudian yang berikut, ketiga, perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup pria dan wanita. Dan yang keempat, perkawinan sebagai sakramen. Nah, maka kita tahu sendiri sakramen itu adalah tanda atau lambang kasih Allah atau tanda keselamatan dari Allah kepada umat manusia. Maka perkawinan di sini pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gerejanya. Kemudian yang berikut adalah tentang makna perkawinan menurut ajaran gereja Konsili Vatikan II. Dalam Gaudium et Spes nomor 48 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Dan yang berikut ini adalah tujuan dari perkawinan. Yang pertama, perkawinan itu terarah pada kesejahteraan suami istri, atau dalam hal ini tujuannya adalah kebahagiaan ya suami dan istri. Yang kedua adalah tentang kelahiran anak atau keturunan. Nah, ini ya yang tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan anak. Anak-anak dididik secara ajaran Gereja Katolik, mendapatkan nilai-nilai universal dalam hal ini, dalam nilai-nilai katolisitas. Nah, itu yang diajarkan pada anak-anak, dan kalau mampu ya bisa sampai pada perguruan tinggi pendidikannya. Kemudian yang berikut, sifat-sifat perkawinan itu ada 2. Yang pertama, monogami, artinya satu istri dan juga satu suami ya. Itu artinya monogami atau monogam. Maka dalam perkawinan Kristen itu ditolak poligami dan poliandri. Karena dalam perkawinan Kristen suami mesti menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istrinya, dan sebaliknya istri pun harus menyerahkan dirinya secara utuh kepada suaminya. Kemudian yang kedua, tak terceraikan ikatan perkawinan. Maka di sini dikatakan perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Nah, itu. Dan yang berikut adalah tentang syarat sahnya perkawinan Katolik. Itu juga ada 3 poin. Yang pertama, harus adanya kesepakatan antara kedua pasangan.
Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kesepakatan ini harus diajukan dan diterima oleh imam atau diakon yang bertugas atas nama gereja untuk memimpin upacara perkawinan dan untuk memberi berkat gereja. Dan yang ketiga itu adalah syarat ini mengingat pentingnya kesepakatan yang bebas dan bertanggung jawab, maka perjanjian perkawinan ini harus didahului oleh persiapan menjelang perkawinan. Dan yang berikut ini adalah halangan perkawinan. Maka halangan yang pertama itu berasal dari Tuhan sendiri atau Allah sendiri, dari hukum ilahi. Itu ada 3 poin di sini. Yang pertama itu impotensi seksual yang bersifat tetap. Nah, ini berkaitan dengan pasangan suami istri yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual suami istri. Nah, itu yang namanya impotensi. Kemudian yang kedua itu ikatan perkawinan sebelumnya. Misalnya dia sebelumnya sudah pernah menikah. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam ajaran gereja Katolik. Kemudian yang ketiga hubungan darah dalam garis lurus. Nah, ini misalnya masih saudaraan, itu tidak diperkenankan, dilarang. Kemudian yang berikut adalah halangan dari hukum gereja. Ini kurang lebih ada 10. Ya, yang pertama yang jelas halangan umur harus mencukupi, harus ada batas ya umurnya ya. Kemudian yang kedua itu halangan beda agama. Itu juga halangan tahbisan suci, misalnya mereka yang menerima tahbisan suci, imam. Kemudian halangan kaul kemurnian, misalnya bruder, frater, atau para religius, dalam hal ini tarekat-tarekat, suster. Kemudian halangan penculikan, halangan kriminal, halangan hubungan darah garis menyamping, halangan hubungan semenda, halangan kelayakan publik, dan yang terakhir halangan pertalian hukum adopsi. Nah, ini ada kurang lebih ada 10 halangan nikah dari hukum gereja. Semoga materi yang ada pada poin ini bisa dipahami dengan baik. Jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih untuk kita semua.